Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kisah Al-Quran. Pendahuluan. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna dan mulia karena tidak ada satupun bacaan sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu dapat menandingi Al-Quran. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Tidak ada bacaan yang melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya. Bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik segi waktu saat turunnya maupun sampai kepada sebab-sebab serta turunnya. Al-Quran datang membuka mata manusia agar menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Al-Quran menjadi petunjuk agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka dimulai dari kelahiran dan diakhiri kematian. Al-Quran selain memuat ajaran akidah atau keyakinan, syariat atau hukum Islam, akhlak, janji dan ancaman, filsafat, isyarat-isyarat, juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hancur karena keangkuhan mereka. Al-Quran memang bukan kitab sejarah ataupun kitab kisah, tetapi di dalamnya mengandung banyak kisah dan sejarah orang-orang dahulu agar dijadikan pembelajaran oleh para pembacanya. Kandungan Al-Quran tentang sejarah atau kisah-kisah disebut dengan istilah qasas Al-Quran. Bahkan yang menarik adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah ternyata lebih banyak dibanding ayat-ayat hukum. B. Pengertian kisah dalam Al-Quran. Secara bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu kisos, bentuk jamaknya kosos. Sementara kata kisos merupakan bentuk infinitif atau masdar dari kata kososa yakusu, yang berarti bisa mengisahkan dan mengikuti jejak. Di dalam Al-Quran, kata kisah diucapkan sebanyak 26 dalam berbagai bentuk, baik fi'il madhi, mudhari, amar, maupun masdar yang tersebar di berbagai ayat dan surah. Penggunaan kata yang berulang kali ini memberikan isyarat akan urgensinya bagi umat manusia. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran dinamakan surat Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Dalam KBBI, kisah diartikan sebagai kejadian cerita atau riwayat. Secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Kamil Hasan, kisah adalah media untuk mengungkapkan sebuah kehidupan yang mencakup tentang satu atau beberapa peristiwa yang disusun secara kronologis atau runtut, di mana di kisah tersebut ada awal dan akhirnya. Tujuan kisah Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb, di antara tujuan kisah adalah: 1. Menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW. 2. Menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah SWT dan seluruh kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Yang ketiga, menerapkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Yang keempat, menjelaskan bahwa cara para nabi berdakwah itu satu dan hampir penerimaan kaum mereka hampir mirip semua. Yang kelima, sebagai pemberitaan Allah bahwa Allah pada akhirnya selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuhnya. Yang keenam, mengungkapkan janji dan ancaman. Yang ketujuh, menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan kepada nabinya. Yang kedelapan, memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan syaitan. Yang kesembilan, menunjukkan bahwa Allah telah menunjukkan hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan salah satu cara dari Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama. Sebab Al-Quran itu juga sebagai kitab dakwah dan kisah menjadi salah satu media untuk menyampaikan dan memantapkan dakwah tersebut. Oleh karena tujuan-tujuannya bersifat religius ini, maka keseluruhan kisah dalam Al-Quran tunduk pada tujuan agama, baik pada teman-temannya, cara pengungkapan ataupun peristiwanya. Namun ketundukan secara mutlak terhadap tujuan agama bukan berarti ciri kesusastraan pada kisah-kisah tersebut sudah menghilang sama sekali, terutama dalam penggambarannya, bahwa dapat dikatakan bahwa tujuan agama dan kesusastraan dalam terkumpul pada pengungkapan Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kisah Al-Quran adalah untuk tujuan agama, meski demikian tidak mengabaikan segi-segi sastranya. Dengan demikian, tujuan kisah Al-Quran tidak semata-mata menceritakan kisahnya, tetapi juga untuk membuktikan kuasa Tuhan dan membuktikan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan.
Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki urgensi yang cukup tinggi pada anak, terutama cerita tentang tauhid dan akhlak yang mampu mendekatkan anak pada nilai-nilai fitrahnya, serta menumbuh kembangkannya secara wajar pembentukan mental dan spiritual anak. Kisah Al-Quran memiliki tujuan dan maksud yang bisa diambil nikmat dan faedahnya oleh umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia. Al-Quran bisa menjadi koreksi dan klarifikasi pendapat para ahlul kitab, karena banyak pendapat dari ahlul kitab yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya, juga sebagai pembentuk pribadi yang berakhlak mulia, seperti ditegaskan dalam surat Yusuf ayat 111 yang selaras dengan misi yang diemban Rasulullah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Nabi diutus sebagai rahmat alam semesta. Hal ini didasari oleh pribadi beliau yang berakhlak mulia. Karakteristik kisah dalam Al-Quran. Di dalam kitab Mabahis fil Ulumil Quran, Syekh Mana Al-Qattan menjelaskan bahwa secara garis besar ada 3 macam jenis kisah dalam Al-Quran. Pertama, kisah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bagaimana dakwah para nabi dan kaumnya, mukjizat-mukjizat yang Allah SWT berikan kepada mereka, para penantang mereka, tahap dan perkembangan dakwah mereka, serta balasan bagi orang-orang yang mau mengimani mereka dan yang mendustakan mereka. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Harun, Isa, Muhammad SAW, serta para nabi dan rasulnya. Kedua, kisah-kisah Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lalu serta orang-orang yang bukan termasuk para nabi, seperti kisah orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlah mereka ribuan karena takut mati, di dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Kisah Taulut dan Jalut, anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Qarun, Ashabus Sab, Maryam, Ashabul Ukhdud, atau orang-orang yang membuat parit, yakni para pembesar di Yaman yang zalim terhadap umat mukmin, di dalam surat Al-Buruj ayat 4. Pasukan bergajah di dalam surat Al-Fil ayat 1-5 dan kisah-kisah lainnya. Ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar dan Uhud yang terdapat dalam surat Al-Imran, perang Hunainan dan Tabuk yang terdapat dalam surat At-Taubah, perang Azab dan surat Al-Ahzab, kisah hijrahnya Nabi SAW, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Sekian dari saya, dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.